Kisah kali ini dimulai dengan seorang pria tua bernama Homer yang sedang duduk di rumahnya sambil menulis sebuah cerita berjudul Odysseus, yaitu sebuah kisah tentang Pulau Kabut yang menurutnya kisah itu terlalu mengerikan untuk diceritakan. Scene kemudian kembali ke masa ketika Homer masih muda, di mana dia pada saat itu adalah bagian dari anggota kru dari Raja Odysseus yang sedang berlayar kembali ke Ithaka setelah berakhirnya Perang Troya. Selama perjalanan, Raja Odysseus dan anak buahnya tiba-tiba dikejutkan ketika mendengar nyanyian dari seorang wanita yang diyakini sebagai siren, sosok makhluk yang selalu mengincar para pelaut seperti mereka. Awalnya, Homer menganggap kalau cerita tentang siren hanyalah sebuah legenda. Namun setelah Odysseus menjelaskan bahwa apa yang mereka hadapi sudah ada di depan mata, Homer pun akhirnya menjadi bersemangat dan segera mencatat apa yang sedang terjadi. Di tengah situasi ini, Odysseus lalu membagikan lilin kepada semua anak buahnya dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan menutup telinga mereka. Begitu badai mendekati mereka, Odysseus lalu meminta anak buahnya untuk mengikat dirinya ke tiang. Karena selain dia nggak mendapatkan lilin, sang raja sengaja melakukannya agar anak buahnya bisa tetap selamat. Odysseus memang tampak seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Namun bagi Homer, dia sangat memahami situasi mereka saat ini. Gak lama kemudian, suara nyanyian lalu mulai bergema di langit. Odysseus berhasil berkonsentrasi sehingga nyanyian tersebut tidak mempengaruhinya. Di tengah alunan lagu itu, beberapa makhluk bersayap lalu muncul tepat di atas kapal. Dalam kejadian itu, sebuah gelombang besar menghantam kapal, yang kemudian membuat Odysseus dan beberapa prajurit terdampar di sebuah pulau terpencil. Nah, setelah berkumpul kembali, Odysseus memerintahkan anak buahnya untuk tetap waspada, karena makhluk-makhluk itu mungkin akan kembali lagi. Tapi selain itu, dia juga meminta kepada mereka untuk mengumpulkan persediaan, sambil menyuruh Homer untuk mencatat semua yang telah terjadi. Gak lama kemudian, salah seorang anak buah Odysseus yang bernama Perimedes memanggil semuanya untuk menunjukkan sesuatu yang tampak seperti kerumunan orang-orang di kejauhan. Tapi pada saat mereka mendekat, Odysseus dan anak buahnya menemukan kalau itu adalah sebuah pemakaman dengan tengkorak manusia yang diikat di sebuah tiang. Melihat penampakan itu, salah seorang prajurit bernama Christos tampak panik dan mulai menunjukkan rasa takutnya. Tapi meskipun begitu, Odysseus dan yang lainnya tetap tidak peduli, di mana mereka kemudian terus maju dan mulai mencari barang-barang yang berguna. Christos bahkan sempat mendapatkan penglihatan tentang kematian Odysseus dan semua orang yang ada di sini. Odysseus yang mendengarnya mengatakan bahwa dia menghormati semua firasat dari teman-temannya. Tapi untuk sekarang, mereka terlebih dahulu harus melanjutkan dan mencari tahu tentang bagaimana caranya keluar dari pulau ini. Lord, I feel we're all stained by the stench of death. Wear your cowardice around your neck. You're all dead men! Dari sana, mereka kemudian melanjutkan pencarian dan meninggalkan Christos yang memilih untuk berpisah. Setelah berjalan cukup jauh, Perimedes mendekati Homer dan mengatakan bahwa penglihatan Christos tidak pernah melenceng sama sekali. Bahkan dalam semua pertempuran yang sudah dia lakukan bersama dengan Christos, penglihatannya itu telah berkali-kali menyelamatkan mereka. Nah, ketika Homer ingin menulisnya, Odysseus tiba-tiba memanggil semua orang setelah dia menemukan sebuah aliran sungai. Namun pada saat Homer meminum air sungai itu, dia mendadak memuntahkannya kembali setelah Homer melihat adanya sebuah jasad yang mengambang di atas sungai. Mengetahui bahwa kematian ada di mana-mana, Odysseus lalu memperingatkan kalau malam ini mereka tetap harus berjaga-jaga. Dia juga kemudian memerintahkan Homer untuk mengambil air dari hulu sungai bersama dengan Perimedes. Sementara Odysseus dan yang lainnya bakal membangun tenda di sekitar area ini. Pada malam harinya, Odysseus yang bertukar giliran dengan Perimedes kemudian memberikan obornya sambil memperingatkan bahwa makhluk-makhluk itu sepertinya tidak menyukai yang namanya cahaya. Nah, ketika sedang berjaga, Perimedes sempat melihat sesuatu di kejauhan. Awalnya, dia merasa nggak yakin.
Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara auman dari makhluk terbang yang kemudian membuat semua orang menjadi terbangun. Same beast that attacked our ship? Dalam serangan itu, Odysseus dan pasukannya yang mencoba melindungi diri pada akhirnya harus menyerah setelah satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan. Keesokan paginya, Odysseus yang terbangun mendapati sebagian besar anak buahnya ternyata sudah terluka, dan salah seorang dari mereka bahkan sedang dimangsa oleh seekor makhluk. Odysseus lalu mencoba mengusirnya, tapi sialnya dengan cepat dia berhasil dijatuhkan sehingga membuatnya sekarang berada dalam ambang kematian. Nah, di saat Odysseus akan dihabisi, tiba-tiba terdengar jeritan dari seorang wanita yang secara mengejutkan mengusir binatang buas itu. Wanita misterius ini bernama Persephone. Ketika sudah mengusir makhluk tadi, Persephone kemudian mendekati Homer yang terluka parah. Dari sana, dia lalu mulai bernyanyi, yang secara ajaib berhasil menyembuhkan luka semua orang yang ada di sana. Setelah menyembuhkan mereka, Persephone lalu meminta Odysseus dan anak buahnya untuk mau mengikutinya. Namun ajakan itu tentunya tidak langsung diterima, karena biar bagaimanapun nyanyian tersebut adalah nyanyian yang sama yang sebelumnya membuat mereka terdampar di pulau ini. My song alone protects us from... Sadar kalau mereka membutuhkan bantuan Persephone agar tetap terhindar dari makhluk yang menyerang mereka, Odysseus kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mau mengikutinya. Namun meskipun begitu, Odysseus tetap memperingatkan yang lainnya agar terus berhati-hati. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di sebuah lokasi, tempat di mana Persephone bersembunyi. Di sini Persephone mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang paling aman dari serangan makhluk buas yang ada di sana. Nah, maksud dan tujuan Persephone mengajak Odysseus dan yang lainnya ke sini, ternyata dia ini berniat membentuk semacam aliansi agar dirinya bisa melarikan diri dari pulau. Persephone juga menjelaskan bahwa pulau ini dulunya merupakan sebuah surga yang sangat damai, sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah pulau kabut dan juga rumah bagi para makhluk-makhluk itu. Suara yang didengar oleh Odysseus ketika berada di lautan sebenarnya adalah suaranya Persephone, yang mana suara itu bermaksud untuk memikat orang untuk mau datang ke sini dan menjadi santapan makhluk-makhluk mengerikan itu. Jadi si Persephone sengaja melakukannya karena dia harus memberi makan pada makhluk-makhluk itu supaya dirinya tidak dimangsa dan bisa tetap hidup. Makanya jika nanti dia berhasil keluar dari pulau ini, maka Persephone nggak perlu lagi memikat siapapun. Nah, setelah mendengarkan penjelasan itu, Perimedes rupanya sangat memahami Persephone. Tapi tidak dengan Odysseus, yang mana dia ini belum yakin sepenuhnya dengan Persephone. Namun meskipun begitu, Odysseus menerima ajakan untuk mau bekerja sama demi bisa keluar dari pulau ini. Sementara itu, Kristos yang sebelumnya berpisah, kini terlihat sedang berlari dari kejaran para makhluk terbang. Di sini dia tanpa sengaja menemukan sebuah lubang yang dipenuhi dengan kerangka manusia. Karena nggak punya pilihan, Kristos lalu memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam dan dengan terpaksa menggunakan kerangka-kerangka itu sebagai alat untuk berlindung. Keesokan paginya, Odysseus dan Persephone tampak sedang berbicara mengenai rencana mereka untuk kabur dari pulau ini. Dengan kemampuan bernyanyinya, Persephone sanggup menahan makhluk-makhluk itu selama 3 hari. Sehingga dengan begitu, mereka akan mempunyai banyak waktu untuk membuat sebuah perahu dan melarikan diri. Nah, tapi masalahnya, mereka ini belum menemukan jalur teraman yang bisa dilalui. Karena itu, Odysseus kemudian meminta Perimedes untuk mau menemani Persephone mencari jalan keluar. Next, setelah keduanya pergi, Homer sempat bertanya, apakah wanita itu benar-benar bisa dipercaya? Mendengar pertanyaan itu, Odysseus lalu mengatakan bahwa untuk saat ini, mereka hanya bisa mempercayakan wanita itu sebagai satu-satunya kunci untuk bisa membawa mereka keluar. Kemudian, ketika kembali, Perimedes lalu melaporkan bahwa dia tidak menemukan jalur aman yang bisa mereka lalui. Selain itu, ada hal aneh yang membuat dia kebingungan, yaitu hampir separuh bagian pulau yang dia jelajahi tidak ada satupun makhluk yang terlihat.
Odysseus yang memang sejak awal merasa curiga dengan Persephone kemudian mengatakan bagaimana mungkin ada seseorang yang memiliki kekuatan seperti itu tidak bisa pergi dari pulau ini. Malam harinya, di saat yang lain sedang tertidur, Homer yang mendapat giliran berjaga terlihat sedang menulis di buku hariannya. Gak lama kemudian, Persephone tiba-tiba muncul dan membuat Homer sempat mencabut pedangnya. Karena penasaran, Persephone lalu bertanya perihal apa yang sedang ditulis oleh Homer di dalam bukunya itu. Homer menjelaskan bahwa dia perlu menulis cerita tentang Odysseus agar orang-orang di masa depan tahu tentang siapa sebenarnya Odysseus. Mengetahui hal itu, Persephone kemudian meminta agar Homer mau menuliskan juga cerita tentang dirinya. Di sini, Persephone menceritakan kalau dulunya dia adalah seorang gadis yang hidup dengan bahagia. Namun suatu ketika, ada seorang raja dari suatu negeri yang tiba-tiba menculiknya saat dia sedang memetik setangkai bunga. Yang sejak saat itu, Persephone lalu dipaksa menikah sesuai dengan adat istiadat raja tersebut. Nah, suatu hari, dia berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya, Persephone tertipu kembali dan pada akhirnya terjebak di Pulau Kabut. Setelah mendengar kisahnya itu, Homer tanpa diduga mengingat sebuah cerita yang kemudian membuat dirinya mengenali sosok wanita yang ada di hadapannya. Namun belum sempat menyebutkan namanya, wanita itu kemudian menggunakan sihirnya dan membuat Homer pingsan dan melupakan apa yang baru saja terjadi. Sleep, forget, little one. Di saat yang bersamaan, Odysseus bermimpi bertemu dengan Dewi Athena, yang mana di dalam mimpinya itu, Athena memperingatkan Odysseus untuk tidak mempercayai sosok wanita yang sedang bersama dengan mereka. Athena mengungkapkan bahwa wanita yang kemudian dikenal sebagai Siren sebenarnya adalah Dewi Persephone, ratu penguasa dunia bawah yang datang ke Pulau Kabut dengan niat untuk memperbudak manusia. Para dewa Olympus yang mengetahui perbuatan Persephone lalu menghukumnya dengan menggunakan salib api abadi, yaitu sebuah pedang berkekuatan magis yang dapat memenjarakan Persephone di Pulau Kabut untuk selamanya. Athena lalu memberitahu Odysseus bahwa dia harus menancapkan pedang tersebut ke dada Persephone, yang mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Karena jika Persephone sampai meninggalkan pulau, maka mantra yang selama ini memenjarakannya bakal hilang dan membahayakan semua umat manusia. Nah, demi bisa mengalahkan makhluk-makhluk terbang itu, Athena lalu menyarankan untuk menusuknya tepat di bagian jantung dengan menggunakan senjata yang terbuat dari bahan yang dulunya hidup namun sekarang sudah mati. Ketika terbangun, Odysseus yang mendapati Persephone tidak ada di sekitar mereka, lalu menceritakan mimpi yang baru aja dia alami kepada semua anak buahnya. Pada saat Odysseus bertanya perihal senjata apa yang bisa dibuat menggunakan sesuatu yang dulu pernah hidup, namun sekarang telah mati, yang mana salah seorang prajurit yang bernama Uri mengatakan kalau benda tersebut kemungkinan adalah sebuah kayu. Dari sana, Odysseus dan yang lainnya lalu berencana untuk menjebak para makhluk terbang dengan memancing mereka menggunakan darah. Setelah semuanya siap, seekor makhluk tampak mendekat dan mulai meminum darah yang sudah disiapkan. Namun gak lama kemudian, dari sana, mereka lalu kembali ke dalam hutan demi merencanakan langkah selanjutnya. Yang di saat yang bersamaan, Kristos yang berada di sisi lain tampak sedang berlari dan menghindari makhluk-makhluk terbang yang berkeliaran di atas hutan. Balik lagi ke Odysseus yang sekarang sedang membicarakan bagaimana caranya mereka bisa mengambil pedang abadi yang dijaga oleh para makhluk terbang. Di sini Homer sempat ragu dengan kebenaran dari senjata salib abadi itu. Namun berbeda dengan Odysseus yang ternyata tetap meyakini kalau senjata tersebut memang benar-benar ada, di mana mereka harus menemukannya demi bisa pulang kembali ke tempat asal mereka. Sementara itu, Persephone rupanya mencoba mengambil pedang abadi yang ada di dalam sebuah goa. Tapi sayangnya karena pedang tersebut hanya bisa dicabut oleh seorang manusia, alhasil dia pun tidak dapat mengambilnya. Itulah kenapa sejak awal Persephone memang berencana memanfaatkan Odysseus demi memuluskan rencananya untuk kabur.
Pada malam hari, Odysseus yang sedang tertidur dikejutkan dengan kemunculan kabut tebal yang menyelimuti tempat perlindungan. Ketika semua orang terbangun, Odysseus tiba-tiba diserang oleh seekor makhluk yang membuatnya terpojok. Perimedes yang melihatnya kemudian melemparkan tombak yang sialnya, makhluk itu malah menyerangnya dan membuat Perimedes terluka parah. Sebelum tewas, Perimedes yang gak mau berubah menjadi makhluk mengerikan, kemudian memohon kepada Odysseus agar mau mengakhiri hidupnya. Mendengar permintaan itu, dengan terpaksa Odysseus pun mengabulkan permintaannya. Yang mana setelah melakukannya, Odysseus lalu berteriak kepada Zeus bahwa dia tidak akan pernah menyerah dan meminta bantuan para dewa. Meskipun dia juga sudah hampir kehilangan semuanya, termasuk istrinya yang sudah lama ditinggalkannya akibat peperangan yang melibatkan dirinya. Di pagi hari saat mereka sedang menguburkan Perimedes, Persephone tiba-tiba muncul dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Yang padahal, makhluk yang menyerang Perimedes semalam adalah dia sendiri. Di sini, Persephone mengaku kalau dia sudah menemukan jalan keluar yang nantinya bisa digunakan untuk pergi dari pulau. Namun, demi bisa bertahan selama proses melarikan diri, mereka harus mengambil salib api abadi yang selama ini melindungi pulau, yang lokasinya itu berada di sekitar gunung berapi. Nah, setelah setuju, Odysseus lalu minta kepada semua orang untuk segera bergegas. Tapi di tengah perjalanan, Odysseus dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan Kristos yang memohon untuk diterima kembali. Selama 3 hari, Kristos rupanya telah bersembunyi dari para binatang buas dengan cara menutupi dirinya menggunakan tulang belulang. Di saat Kristos menjelaskan kalau ada banyak makhluk yang berkeliaran di sekitar gunung, secara nggak diduga ada seekor makhluk yang muncul dan menyerang Kristos secara brutal. Meskipun makhluk itu berhasil dihabisi, namun sayangnya nyawa Kristos tidak bisa diselamatkan. Next, di malam hari, Odysseus yang sedang berjaga seketika merasakan ada sesuatu yang gak beres. Ketika berbalik, dia melihat sosok istrinya yang bernama Penelope yang berada tepat di hadapannya. Awalnya, Odysseus ragu apakah benar sosok tersebut adalah istrinya yang telah ditinggalkan selama 20 tahun lebih. Namun di sini Odysseus pada akhirnya terperdaya setelah Penelope menjawab bahwa ini bukanlah tipuan, melainkan dia berhasil menemukan cara untuk bertemu dengannya lagi setelah 20 tahun. Nah, di pagi harinya, barulah Odysseus menyadari bahwa sosok yang bersamanya semalaman ternyata adalah Persephone. Celakanya lagi, Persephone sekarang sedang mengandung anak dari Odysseus akibat hasil dari perbuatan mereka semalam. Di sini, Persephone kemudian mencoba membujuk Odysseus untuk mau bergabung bersama dengannya demi menyaingi para dewa Olympus dengan kekuatan mereka bersama. Mendengar hal tersebut, Odysseus langsung menolak dan memilih lebih baik mati daripada harus membantu Persephone, yang mana pernyataan itu lalu membuat Persephone menjadi marah. Demi untuk menyelamatkan diri, ketiganya kemudian memutuskan untuk melompat ke dalam aliran sungai, yang seketika membuat Odysseus menjadi tak sadarkan diri. Pada saat sedang pingsan itu, dia kembali bertemu dengan Athena dalam mimpinya. Athena mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk bisa mengalahkan Persephone, di mana kerajaan gelap Persephone itu berada di balik tabir kematian. Dan setelah mengetahui tabir kematian itu, maka Odysseus bisa bersembunyi di dalamnya. Nasib manusia kini berada di tangannya, yang mana Odysseus tidak boleh membiarkan anak yang ada di dalam kandungan Persephone lahir ke dunia ini. Nah, setelah terbangun, Odysseus lalu menyebutkan tentang tabir kematian, yang kemudian membuat dirinya teringat perihal Kristos yang berhasil bersembunyi dari para makhluk terbang dengan menggunakan tulang belulang dari orang mati. Sadar kalau mereka harus menyembunyikan unsur kehidupan, ketiganya kemudian memutuskan untuk memakai pakaian dari orang-orang yang sudah mati. Singkat cerita, dengan berpakaian seperti orang mati, mereka pada akhirnya berhasil melewati para makhluk terbang dan sampai di jalan masuk menuju ke gunung berapi. Begitu berada di dalam, mereka kembali dikagetkan dengan kemunculan seekor makhluk yang terlihat mendekat. Namun untungnya makhluk itu tidak menyadari kehadiran Odysseus dan yang lainnya.
Nah, setelah berjalan beberapa lama, ketiganya lalu menemukan sebuah pedang yang tertancap yang merupakan salib api abadi. Nggak pakai lama, Yuri dengan cepat mencabut pedang tersebut dari dalam sebuah batu. Tapi setelah dia melakukannya, ketiganya kemudian mendengar suara dari beberapa makhluk yang ada di dalam goa. Demi menyelamatkan rajanya, Yuri rupanya memutuskan untuk tinggal demi memberikan kesempatan kepada Odysseus dan juga Homer untuk bisa menyelamatkan diri. Gods be with you, my friend. Di luar, mereka kembali bertemu dengan Persephone bersama dengan ribuan makhluk yang sekali lagi menawarkan Odysseus kesempatan untuk bergabung dengannya. Namun karena Odysseus tetap menolak, Persephone kemudian mulai menjerit sehingga membuat Odysseus dan juga Homer menjadi kesakitan. Mengetahui musuhnya tidak berdaya, Persephone lalu mendekat dan meminta Odysseus agar mau menyerahkan pedang yang ada di tangannya. Persephone juga mengancam bahwa jika dia tidak mau melakukannya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Karena di masa depan nanti, anak yang ada di dalam kandungannya yang akan melakukannya. Nah, dengan menggunakan mantra, Persephone dengan cepat mempengaruhi pikiran Odysseus untuk mau menghabisi dirinya sendiri. Tapi di saat mereka hampir menyerah, Odysseus tiba-tiba menggunakan pedang tersebut untuk menusuk tepat di jantung Persephone. I pray the keepers of Olympus guide me. Setelah semuanya berakhir, mereka berdua kemudian ditemukan oleh kapal kerajaan yang terlihat mendekat ke arah pulau. Selama perjalanan, Homer kembali meneruskan tulisan tentang bagaimana dia dan Odysseus berhasil melewati semua kejadian demi kejadian. Bahkan di umurnya yang sudah tua seperti sekarang, Homer terus mencatat kisah tentang kelangsungan hidup mereka dan juga caranya mengalahkan makhluk-makhluk itu. Tapi meskipun kisah Odysseus sudah selesai ditulis, Homer masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab, yaitu dari mana makhluk-makhluk tersebut berasal dan bagaimana mereka bisa memperoleh kehidupan. Film kemudian diakhiri dengan Perimedes yang terlihat bangkit dari makamnya, di mana setelah tidak adanya lagi pedang abadi, kini membuat dirinya yang telah sepenuhnya berubah bisa terbang dan pergi kemanapun yang dia mau. Itulah tadi alur cerita film Odysseus and the Isle of the Mist yang dirilis di tahun 2008. Semoga kalian terhibur ya cuy. Kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di next video. Keren lo semua. Ciao.